spesialnya nih ya, saya tuh harus ngerayu-rayu beliau untuk hari ini gabung sama kita. Siapa beliau? Beliau adalah kepala sekolahnya SMK Negeri 1 Praji Mantoro, Bapak Putra Jaya SPDMT. Selamat siang Bapak Putra. Selamat siang Ibu Yulita yang cantik sekali. Ya Allah, terima kasih. Pak Putra hari ini terlihat seger, terlihat bersemangat. Dan Pak Putra memang selalu semangat. Iya, selalu iya. Gak ada kata tidak semangat setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Dengan siapa saja. Iya betul. Gini ya guys, ini cerita ya. Kepala sekolah saya itu kalau pagi itu selalu jalan-jalan pagi. Itu jarang loh Pak dilakukan oleh kepala sekolah. Pertanyaan saya tuh simpel Pak. Pak Putra nggak capek kan Pak? Insya Allah tidak. Kita semangat. Mungkin ya dengan semangat itu rasa capek kita hilang. Jadi pagi insya Allah kita bangun jam 3 pagi? Jam 3 pagi setiap hari. Jadi itu sudah kebiasaan dari dulu kita memulai dengan beribadah pagi. Jadi beribadah malam mohon maaf. Jadi dari situ kita rencanakan apa sih kegiatan yang kita lakukan hari ini. Jadi setiap hari kita rencanakan pada tengah malam kita rencanakan kegiatan itu. Jadi itu sehingga di hari itu insya Allah dengan doa malam itu kita sukses, semangat. Tapi itu luar biasa loh Pak. Jujur ya, saya selama bergabung di SMK ini, saya tuh kok belum pernah ya datang lebih pagi dari Pak Putra. Sekali sih, saya datang jam 6. Pak Putra itu kalau tidak sekolah jam berapa sih? Saya paling lambat saya jam 6 baru sudah berangkat. Dari rumah? Dari rumah. Biasanya 6 kurang 15. Jadi kalau perjalanan 20 menit, 25 menit berarti sekitar jam 6 lebih sedikit kita sudah sampai. Paling lambat jam 6.20 itu paling lambat sudah datang sampai sekolah. Jadi Pak Putra harus putar-putar sekolah pagi, harus berputar jelas, berputar mulai dari ujung sampai ujung, dari ujung depan sampai ujung belakang, ujung paling belakang di sekolah. Ya pantas Pak, karena Pak Putra itu sampai keran bocor aja pera saya. Kepala liane Pak, gak mau Pak. Itu kok Pak Putra itu kersone gitu loh. Keliling SMK sampai 2-3 kali sampai saya tuh kalau ketemu Pak Putra datang pagi, perasaan saya juga udah datang pagi. Pak Putra kok udah di sekolah gitu. Itu tuh jujur ya heran, meskipun itu juga itu hal yang bagus. Ya itu membuat saya malu sebenarnya. Kalau datang siang sih Pak. Pengen sih Pak sebenarnya ya datang siang. Teman-teman yang datang sebelum saya itu hampir nggak ada. Saya termasuk yang duluan. Jadi di tempat parkir Bapak Ibu guru itu masih kosong. Jadi sepeda motor belum ada. Jadi itu terbangun sejak dulu. Artinya budaya untuk bangun pagi kemudian berangkat kerja itu sudah turun-temurun dari dulu warisan bapak saya. Jadi kalau kita ingin sukses, apapun profesinya didalami, ditekuni, apapun profesinya. Jadi dulu waktu saya pertama kali lulus dari IKIP kebetulan saya kuliahnya di IKIP Semarang. Itu D3, saya dari keluarga diserai yayasan. Yayasan itu sudah hancur-hancuran. Yayasan Ar-Rahman namanya. Itu muridnya cuman 15 MTS itu. Itu dari dulu. Jadi saya menerima bagaimana saya harus membesarkan sekolah ini menjadi besar gitu ya. Kita tekuni setiap hari, kita masuk pagi sebelum siswanya datang. Kita sudah standby di situ. Kemudian kita pulang terakhir setelah semuanya habis. Dan budaya yang seperti itu saya juga terapkan di SMK ini. Jadi kita datang, Pak Putra insya Allah kalau datang mesti yang tak temui tukang sapu itu pasti. Jadi karena Pak Putra pagi harus kontrol sampah, tukang sapu saya temui itu sebelah sana belum dibersihkan dan lain-lain. Jadi kemudian nanti kedua baru Bapak Ibu guru sebagian datang, sebagian murid datang. Kemudian kita mengkondisikan mereka semua. Jadi kita memulai pagi itu penting sekali kalau kita ingin jadi orang sukses. Harus kita mulai dari pagi. Setiap pagi kita mulai. Itulah. Oke, tapi gini Pak Putra, untuk membangun budaya kerja kayak gitu, itu kan nggak mudah. Jujur Pak, jenengan itu memulai budaya itu sejak kapan? Dan
kalau boleh cerita sedikit sih Pak, kita pengen Pak, semua orang tahu sih siapa seorang Putrajaya. Kalau kita ngomong Putrajaya, saya yakin semua orang tahu tentang kesuksesan Pak Putra, tentang disiplinnya Pak Putra. Tapi kan kita nggak banyak tahu gimana sih suka dukanya Pak Putra. Pak Putra pernah nggak sih ngerasain suka dukanya jadi guru honor? Pernah nggak sih Pak, jujur ini? Iya, Pak Putra itu pertama jadi guru kan guru honorer yang tidak dibayar. Tahun 89 itu gaji saya kalau nggak salah 25.000. Untuk beli rokok batangan saja nggak dapat loh saya. Pak Putra merokok? Saya jalan kaki loh, dulu saya merokok gitu. Dulu merokok, sekarang enggak. Jangan ditiru ya guys. Dulu merokok, sekarang enggak. Saya sudah tobat enggak merokok. Karena merokok itu merugikan semuanya. Merugikan diri sendiri, merugikan anak istri dan lain-lain. Jadi saya jadi guru honor itu lama loh. Jadi saya tahun 88 lulus jadi guru honor, kemudian saya jadi PNS tahun 94. Jadi lumayan juga saya kerja merantau kemana saja. Jadi guru honor itu 3 tahun kalau nggak salah di MTS itu. Bahkan saya tidak pernah mengenal gajian. Karena apa? Seluruh kegiatan saya sehari-hari hanya untuk ngurusi sekolah. Jadi pagi saya datang ke sekolah, kemudian selesai sekolah saya harus keliling ke kampung-kampung untuk mencari siswa. Jadi sehingga sekolah itu orang di kampung, di desa-desa itu kenal saya semua. Pak Putra itu tukang cari murid. Jadi murid-murid, terutama murid-murid dari golongan tidak mampu, semuanya saya gendong untuk datang ke sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu guru, anak-anak semuanya melihat Pak Putra sekarang seperti ini, tapi lihat saya tahun berapa itu, 90-an. Kerja keras saya sampai tahun berapa saya kerja keras. Saya di Giri Tontro itu, SMK Giri Tontro itu saya datang muridnya cuma 50 dulu. Kelas 10 itu 25, kelas 11 25. Saya datang, orang mengatakan, "Oh, sekolahnya mau bubar, ngapain Pak Putra datang ke sini?" gitu. Tapi saya sudah spesialisasi kepala sekolah yang membesarkan dari sekolah sangat kecil, enggak hanya kecil, menjadi sekolah yang besar. Setelah besar, saya harus geser ke Praci. Waktu itu SMK Praci ini di perempatan aja nggak ada yang kenal. Saya dapat SK di SMK Praci, saya nyari di perempatan Praci, mana sih SMK Praci itu? Oh nggak tahu Pak, nggak tahu. Ya ampun. Jadi saya kalau punya apa namanya, kita punya kerjaan ya kita tekuni dari kecil itu untuk menjadi besar. Wilayah Giri Tontro siapa sih yang nggak kenal Pak Putra? Artinya mak-mak dari Parangkubito sampai sana semua tahunya Pak Putra. Sampai sekarang pun mereka tahunya, oh SMK Giri Tontro itu Pak Putra. Padahal saya akhirnya pindah ke Praci ini. Dan ibu-ibu mak-mak di sana sudah pindah lagi geser ke Praci gitu. Jadi karena mungkin suka dengan Pak Putra, suka semangatnya. Jadi mak-mak itu mempercayakan kepada saya. Insya Allah kepercayaan itu, amanah itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendidik anak-anak. Semangat. Ya, kalau semangatnya Pak Putra itu udah kelihatan Pak. Bahkan kita ya Pak, itu kalau Senin tuh belum dengar briefingnya Pak Putra itu juga belum bersemangat. Kayaknya tuh kalau Senin belum ada briefing itu belum lengkap Pak. Belum ada percikan api semangat dari Pak Putra. Ya meskipun sambil sedikit-sedikit didukani sih, tapi ya itu sih asik menurut saya. Ya begitulah, memang kita harus memotivasi teman-teman semuanya termasuk anak-anak untuk bangkit. Sebenarnya kita sudah, kalau kita semuanya mau kerja bareng ya kerja bareng, Bapak Ibu guru semuanya semangatnya seperti saya. Mungkin sekolah ini sudah sangat besar sekali. Artinya kita membangun sekolah ini dengan dari semua lini, dari siswanya semangat, mak-maknya semangat, kemudian Bapak Ibu guru semangat, insya Allah kita menjadi sangat hebat. Saya harus mengejar ketertinggalan sekolah ini. Tahun 2015 itu sekolah ini punya siswa sekitar 250 dan kita punya infrastruktur sarana prasarana sangat mengenaskan. Jalan aja nggak ada, pohon aja cuman pohon talok. Pohon talok cuman, kalau ada itu burung kutilang itu, teman-teman dari Jakarta kalau datang ke sini mengatakan, "Pak Putra jangan pohon talok Pak, itu tempatnya hantu, supaya dipotongi." Paving satu pun belum terpasang. Jadi
teman-teman kebetulan waktu itu memang semangat dari teman-teman semuanya juga memang sangat semangat sekali, sehingga saya cuma mendorong saja untuk lebih semangat membangun sekolah ini. Alhamdulillah sekali. Sekarang sekolah ini sudah bersaing dengan SMK 6 Jogja, oke lah kita berani. Dengan SMK 6 Semarang, SMK 4 Solo dalam hal semangatnya. SMK 7 Surakarta. Jadi kita masuk ke SMKPK. SMKPK alhamdulillah di Wonogiri kita pertama kali tahun 2020 kita mendapat bantuan SMK COE. Jadi Wonogiri Center of Excellence. Dan itu adalah keberhasilan kita sejak tahun 2015. Jadi SMK COE itu tidak sesaat langsung dapat gitu, bukan. Kita perjuangan berat itu untuk setiap tahun kita harus kerja keras. Alhamdulillah kita masuk tahun 2020 SMK COE, kemudian tahun 2021 SMK Pusat Keunggulan. Insya Allah ini baru kita daftar lagi untuk SMK Pusat Keunggulan untuk tahun 2002 gitu. Semoga gel ya Pak. Insya Allah. Tapi gini Pak, Pak Putra membangun SMK ini jujur ya, karena saya sendiri kan juga tahu sekolah ini meskipun saya tahunya dari luar. Yang dulu ibaratnya itu sekolah bentuknya masih sawah. Sekarang bisa jadi seperti ini, bahkan sekarang menjadi SMKPK. Itu pasti ada suka dukanya. Suka duka Pak Putra membangun SMK ini dari benar-benar masih ya keadaannya masih seperti sawah sampai sekarang kayak gini. Itu apa Pak? Boleh sharing ke kita? Sebenarnya dukanya nggak ada. Nggak ada. Kita senang terus kok. Oh. Kita senang terus. Kita nggak pernah duka. Intinya sekolah ini harus dari tahun ke tahun harus berubah, baik dari infrastrukturnya, sarana prasarana yang kita miliki, kemudian dari siswanya, dari penempatan kerjanya, dari bapak ibu gurunya. Sebenarnya kendala-kendala sih banyak, tapi itu bukan dianggap sebagai dukanya perjuangan, bukan. Kendala-kendala kita, asal kita bisa memberikan kepercayaan kepada teman-teman di dinas provinsi, teman-teman direktorat. Alhamdulillah bantuan kita mengalir terus ke SMK Praci, karena beliau-beliau yang di kementerian, di direktorat SMK, mereka percaya dengan kita, dengan penampilannya Pak Putra. Mungkin ya Pak Putra punya penampilan hebat ya, kita bantu gitu. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta, yang ada di dinas provinsi, dia melihat figur, oh Pak Putra semangat gitu, kayaknya gitu. Jadi bahkan tahun 19 tahun 20 itu kita ditawari kegiatan yang jumlahnya lumayan banyak. Pak Putra mau kegiatan ini? Mau. Sampai kita bilang, oh sudah cukup, kita sudah nggak mampu lagi, teman-teman kita sudah kecapean. Jadi memang mindset teman-teman guru, kemudian kepala sekolahnya, teman-teman Jakarta yang dinilai semangatnya itu. Dimana kalau kita semangat, insya Allah beliau semuanya membantu. Itu jadi alhamdulillah senang kita sekolah kita seperti ini. Tapi kita nggak hanya di sini loh, kita masih perjalanan kita masih panjang, masih banyak harus kita kerjakan, banyak sekali. Terutama untuk anak-anak kita. Kita punya cita-cita anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sukses. Walaupun mereka sudah alumni, tetap kita pacu untuk menjadi anak-anak yang sukses. Jadi tetap kita pantau. Makanya kita harus punya grup-grup alumni kita itu terpantau dengan baik, kemudian treasure study-nya juga terpantau dengan baik, sehingga kita bisa membantu anak-anak itu sampai mereka tuntas menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Ya kalau itu memang luar biasa. Saya ngelihat Pak Putra itu memang selain semangat ya Pak. Kalau saya ngelihat budaya kerjanya Pak Putra memang selalu datang pagi. Nyatanya saya kalau datang sekolah ya Pak Putra sudah stay di sekolah. Semangatnya Pak Putra untuk membangun SMK ini itu total, jadi nggak setengah-setengah. Tapi sebenarnya gini Pak, sebagai anak buah Pak, ada satu hal yang sebenarnya sweet banget, tapi nggak tahu Pak Putra nyadar nggak. Saya tuh pernah memperhatikan Pak Putra itu ngasih susu sama seorang teman, ngasih makan siang buat seorang teman. Itu sweet banget loh Pak. Karena biasanya gini Pak, seorang kepala sekolah itu biasanya kan perhatian tuh ya hanya ya dengan
biasanya yang deket sama mereka. Ini notabene ruangannya cukup jauh, jarang ngobrol pribadi dengan Pak Putra, tapi Pak Putra seperhatian gitu. Sweet banget. Kok Pak Putra punya sisi kayak gitu sih? Dibalik maaf nggih, dibalik sosok disiplinnya Pak Putra, enggak galak sih. Enggak galak, cuma tegas saja. Ya, kalau galak itu kan kalau anak-anak nakal itu biasa. Kok ternyata Pak Putra punya sisi kayak gitu sih. Itu sweet banget ya, Pak. Pak Putra itu insya Allah memahami semuanya. Dari semua Bapak Ibu guru, karyawan, saya mencoba melihat semuanya. Saya lihat sisi-sisi, mungkin satu sisi teman ada yang punya kesulitan kita tahu. Bahkan teman itu belum makan saya harus tahu. Oh ini ada yang belum makan ya siang ini, gimana ya? Jadi bukan hanya teman-teman yang di lingkungan sekolah ya, di luar sekolah saja kita harus tahu. Bapak Ibu guru yang belum, ya tadi Bapak Ibu lihat siang ini yang belum makan siapa sih, yang nggak dapat tes siapa sih, harus tahu. Jadi hal yang sangat kecil yang dialami oleh Bapak Ibu guru saya harus tahu. Jadi kita harus belajar untuk membaca lingkungan. Lingkungan kita nggak hanya di lingkungan kita sekolah itu bukan, maksud teman-teman di sekitar kita juga lingkungan kita. Bahkan anak-anak kita di ujung desa sana paling pelosok pun harus tahu. Sekarang lagi susah, Bapak Ibu udah suruh fisik. Alhamdulillah anak-anak yang kondisinya sangat-sangat memerlukan bantuan, alhamdulillah bisa terjangkau. Jadi kemudian lingkungan kita juga sama kan, ada orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, pekerja di sekitar kita, orang-orang di kampung sekitar kita itu juga kita lihat semuanya. Bagaimana mereka bisa kita bantu apapun kesulitannya, apalagi cuman Bapak Ibu guru di dalam itu ini Bapak Ibu guru. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru kalau mengatakan oh Pak Putra itu galak, berarti dia belum kenal Pak Putra gitu. Belum kenal mungkin. Anak-anak juga, anak-anak yang takut dengan Pak Putra ya belum kenal saja, belum kenal siapa sih Pak Putra yang sebenarnya gitu. Belum kenal, coba aja dekat dengan Pak Putra, apapun kan dikasih, semuanya dikasihkan. Oke, dengerin ya. Dekat sama Pak Putra apapun dikasih tuh anak-anak ya. Saya ingin membagi banyak ilmu yang saya punya. Sekedar cerita dengan anak, itu membagi ilmu. Jadi anak-anak yang paham dengan saya dekat dengan saya. Anak-anak yang suka ya takut dengan saya berarti dia suka melakukan pelanggaran sekolah itu pasti. Jadi dia melakukan pelanggaran sekolah pasti dia takut. Contohnya rambutnya gondrong gitu. Atau motornya mesti dia takut. Jadi kenapa sih mereka takut dengan Pak Putra? Karena banyak pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan. Kalau mereka enggak, ngapain takut dengan Pak Putra? Memang penampilannya sekilas itu Pak Putra itu sangat menakutkan. Enggak sangar Pak, cuma anak-anak itu kalau udah dengar namanya Pak Putra itu kayak sesuatu yang sesuatu yang kayak weird gitu. Pak Putra kalau masuk di kelas itu mereka bilang gini, yang sudah lulus itu kalau sudah Pak Putra masuk kelas nafas saja ditahan, berkedip aja ditahan. Pernah itu anak-anak Giri Sondro itu nafas saja ditahan Pak, takut sampai ditunjuk gitu ya. Kok bisa ya? Ya seperti itulah. Jadi apalagi kalau Pak Putra jaga tes gitu ya, saya masuk itu nggak ada satupun yang berani nengok. Padahal Pak Putra itu orangnya yang berhati lembut. Jadi Pak Putra itu hatinya lembut. Jadi memang kita bekerja pada porsi kita. Kalau kepala sekolah seperti sebagai guru seperti ini, jadi kita harus mengkondisikan anak-anak seperti ini. Alhamdulillah anak-anak kita bagus sekali. Jadi itulah. Jadi gini Pak Putra, apa sih harapan Pak Putra untuk SMK ini ke depannya? Karena kan sekolah ini sudah berkembang sampai seperti ini. Apa sih mimpi-mimpi Pak Putra untuk SMK ini yang mungkin belum terwujud dan mungkin akan diwujudkan? Semoga sih. Saya yakin pasti akan terwujud kalau Pak Putra masih di sini. Saya itu sebenarnya punya impian sekolah ini bisa merubah masyarakat Praji khususnya dan masyarakat di sekitar Praji. Yang dulu data-datanya
di data statistik katanya Praci itu termasuk daerah di Wonogiri, di Kabupaten Wonogiri termasuk daerah yang tidak mampu atau daerah miskin itu ada di Praci. Di Praci, di Semantoro, saya ingin SMK ini bisa membangun Praci menjadi sangat hebat, terutama di sektor pendidikan. Otomatis kalau masyarakatnya cerdas, pinter, kemudian dia bekerja dengan sukses, maka Praci ini tidak lagi menjadi daerah miskin gitu. Daerah yang dibilang orang Wonogiri, Praci, Semantoro dan lain-lain itu termasuk daerah pinggiran yang miskin. Jadi saya pernah sama tokoh-tokoh Praci, saya ingin SMK ini menjadi pusat pendidikan di sektor selatan. Kita nggak mau kalah dengan Batu Retno, kita nggak mau kalah dengan Purwantoro. Praci, alhamdulillah sekarang yang sekolah di sini dari Rongkop, dari mana itu, Giri Subo, dari Pacitan, dari Donorojo, dari semua. Jadi insya Allah kalau kita besarkan lagi, ini kita impian kita waktu itu saya ingin Praci ini melebihi Batu Retno gitu. Jadi orang-orang melihat sampai sekarang aja udah kita kalau kita bicara SMK pariwisata, bahkan di Solo Raya mereka akan mengatakan SMK Praci Mantoro. Bahkan di lingkungan cabang 6 saja, cabang 6 itu kalau mengatakan SMK pariwisata mereka mengatakan SMK Praci Mantoro. Jadi SMA Mantoro menjadi perhitungan dari SMK yang lain. Kalau kita bicara tentang pengembangan SMK PK, ya SMK Praci. Jadi Praci ini, SMK Negeri 1 Praci ini nantinya ke depan supaya lebih besar lagi dan bisa membantu masyarakat dalam mewujudkan anak-anaknya, putra-putrinya sukses. Berarti intinya kita membentuk sumber daya manusia yang lebih baik gitu ya Pak. Mengubah mindset mereka agar mereka juga berani untuk out of the box ya, misalkan mereka berwirausaha, mereka ya kalau pengen sekolah yang tinggi sekalian bisa mencapai apa yang mereka inginkan selama ini, kayak gitu mungkin. Betul, maksudnya Pak. Jadi gitu ya? Kita pengembangan untuk SDM-nya, SDM Praci itu harus menjadi diperhitungkan. Artinya Praci ini generasi muda yang pernah sekolah di sini, otomatis kalau sekolah di bagus, sekolah yang lain akan terkena imbasnya bagus. Jadi tujuan kita seperti itu. Saya masih punya PR ke depan masih banyak, dan semoga saja saya tetap di sini, tidak dipindahkan. Gitu loh. Kalau kita masih 4 tahun lagi sampai purna saya di sini, insya Allah ini akan menjadi sekolah yang besar. Insya Allah doanya semuanya, doanya dari orang tua, dari bapak ibu guru, dari anak-anak semua yang suka mengaji pagi. Jadi kita bangun bersama, insya Allah bisa, pasti bisa. Dan apa sih yang nggak bisa? Pak Putra punya keyakinan pasti bisa, semuanya pasti bisa. Apa sih yang menjadi impian kita? Anak-anak juga, anak-anak itu maka sebenarnya kita ada sebagai provokator ya, provokator anak-anak menjadi orang sukses, jadi motivator, menjadi provokator. Jadi kita merubah mindset Bapak Ibu guru. Jadi sekarang mungkin saya ke depan kita yang akan kita bangun, kalau kemarin kita masih banyak konsentrasi pada infrastruktur, peralatan dan lain-lain, kita peralatannya sudah banyak sekali. Infrastruktur kita, gedung-gedung kita alhamdulillah juga sudah banyak sekali. Yang kita lakukan yang paling berat itu merubah mindset kita, mindset Bapak Ibu guru, mindset siswanya, mindset masyarakatnya. Jadi anak-anak dapat penempatan kerja sampai ke luar negeri, orang tuanya bilang, oh jangan Pak, nanti saya masuk angin ditinggal anak saya ini, susah kan. Oh ini harus kerjanya harus jauh ke sana. Mereka mengatakan, wah jangan Pak, ini dekat sini saja. Apa yang kita lakukan terhadap anak-anak itu, daya dukungnya dari orang tua mungkin hanya lemah gitu. Jadi merubah mindset orang tua pun harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu wali murid mungkin ya harus juga bersekolah di sini. Bersekolah di sini ketemu dengan Bapak Ibu guru, ketemu dengan industri. Jadi nanti kerjanya kayak gini sehingga orang tua itu juga melakukan dukungan. Jadi ke depan kita rubah mindset semuanya.
terutama Bapak Ibu guru. Karena kalau mau bangun gedung 3 bulan selesai, itu 4 bulan selesai, itu gedung itu bagus sekali. Yeah. Pak Putra nggak kesulitan, insya Allah enggak. Tapi berubah mindset ini Pak Putra tingkat keberhasilannya mungkin cuma 30%, 40%. Butuh waktu kalau itu Pak, itu mau butuh waktu. Butuh waktu yang banyak. Kita 5 tahun di sini, 6 tahun, tahun ke-7 ya, mungkin perubahan mindset itu belum kelihatan. Baru mungkin ya 50-60% lah. Budaya kerja penerapan itu Bapak Ibu guru misalnya, ini contoh. Bapak Ibu guru untuk merubah datang jam 7 menjadi 6.30 ini dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Ini kan merubah mindset. Apa namanya? Merubah pola pikir Bapak Ibu guru setahun itu belum berhasil kita. 2 tahun ini walaupun kita adakan workshop 48 kali workshop di tahun 2021 ini bisa merubah mungkin 20% sangat hebat. Hanya merubah, menggeser sedikit pola pikirnya dari pola pikir yang yang konvensional ya. Karena Pak Putra sudah masuknya ke dunia maya, dunia digitalisasi. Jadi yang sejak dulu kan kita bagaimana sih merubah mindset? Saya termasuk orang yang paling gila kalau merubah mindset. Iya, Pak. Di tingkat amanah saja. Sejak tahun 2015 kita sudah nggak pasang pagi baliho kok. Kitanya sudah masuk menguasai dunia maya. Dunia maya kita kuasai. Sekarang juga apa sih gunanya kita itu pasang-pasang tulisan apalah, kita enggak, kita sudah perang iya, Star perang Wars, digital ya. perang digital. Jadi untuk Bapak Ibu guru, anak-anak juga harus belajar untuk kesana. Ya. Satu pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita closing pertemuan kita hari ini. Pak Putra ngendika untuk pengembangan SD. Tapi kan satu hal juga, kita juga harus memfasilitasi siswa untuk misalkan anak-anak juga mendapatkan lapangan pekerjaan yang bagus. Nah, Pak Putra sudah apa saja Pak? Misalkan MOU yang sudah Pak Putra tanda tangani, berapa Pak? Berapa bidang usaha, berapa industri yang sudah Pak Putra ajak tanda tangan MOU? Sebenarnya industri-industri itu kan banyak sekali, terutama yang ke Malaysia itu kan kita ribuan orang sebenarnya, ribuan orang kebutuhannya. Sebenarnya Pak? Ribuan orang. Kita info industri yang ada di Malaysia itu kita kebutuhannya kemarin sudah dapat informasi ada 2.000 kebutuhan industri di Malaysia, 2.000. Kita 2.000 anak kita bisa ke sana semua Pak. Makanya kalau cuman kita punya siswa berapa sih kalau mau ke sana? Iya. Itu kan di sana itu enak, menjanjikan sekali untuk gajinya. Yang ke Jepang juga kebutuhannya banyak sekali. Cuman yang susah kan anaknya sama maknya ini. Ini mau ke Malaysia anaknya jangan. Ini mau ke sana jangan. Jauh, terlalu jauh dan lain-lain. Itu sebenarnya kita punya banyak peluang di industri-industri sampai ke tingkat dunia ya, tapi ya gimana lagi. Kadang tadi yang saya sampaikan perubahan mindset itu yang sulit. Udah Pak, saya kerja di Solo saja, saya kerja di Wonogiri saja, saya sampaikan. Sudah berikan kita beberapa perbandingan. Oh kalau di Malaysia kita bisa nyimpan per bulannya sampai 3 juta, 4 juta loh, 4 juta, 5 juta loh, 4 juta gitu. Kita bisa nyimpan, nabung untuk modal kita ke depan. Kita kalau di Solo berapa sih? 100.000 sisa. Iya, kadang aja masih tombol. Nah itu kan kita sudah lakukan perbandingan banyak sekali. Oh kalau mau ke Jepang kita dapatnya banyak loh. Kalau kita kan kalau di Wonogiri save-nya tiap bulan cuman 100.000, di Solo 200.000, di Jakarta 500.000, di Batam 1 juta, di Malaysia 3 juta, 4 juta, di Jepang bisa sampai 7 juta. Kita sudah lakukan semuanya. Tapi terserah. Anak-anak juga sudah kita lakukan apa saja. Tapi kadang ya itu tadi. Oke Pak Putra. Saya minta untuk Pak Putra memberikan motivasi kepada anak-anak. Monggo Pak Putra untuk berikan motivasi langsung kepada anak-anak Pak, biar anak-anak itu juga ya bisa sesukses Pak Putra, bisa mempunyai semangat juang, semangat kerja, budaya kerja seperti Pak Putra.
Monggo pesannya untuk anak. Kepada anak-anak semuanya, apa namanya, perjuangan kalian itu masih jauh sekali, perjuangan hidupnya. Untuk menjadi orang sukses itu harus dimulai dari pola berpikir kita, semangat kita, perjuangan kita. Nggak bisa jadi orang sukses datang-datang jadi orang sukses, nggak bisa. Jadi kita mulai membangun diri kita sendiri dari kebiasaan-kebiasaan setiap hari. Bangun pagi sekali, kalau perlu bangun malam. Coba bila dilakukan. Saya saja sejak kecil saya itu ngaji surat Yasin itu setiap habis maghrib, pasti habis maghrib sama habis subuh memulai dari bangun pagi kita mulai semangat dan meninggalkan semua kebiasaan yang nggak baik, yang buruk, kebiasaan nongkrong, kebiasaan cuman tiap hari megangi HP. Bisa nggak kita ngontrol diri kita sendiri? Jadi dari memanage diri kita sendiri menjadi orang sukses itu harus kita lakukan mulai dari sekarang. Kalau memang ingin jadi orang sukses, nggak bisa orang sukses kok dengan santai-santai saja, dengan kumpul dengan orang yang sembarangan. Maka anak-anak semuanya, kalau mau berkumpullah orang-orang yang cerdas. Berkumpullah dengan orang-orang yang rajin. Rajin apa saja? Rajin kerja, rajin ibadah dan lain-lain. Dan saya pesan selama di rumah bantulah orang tua. Dan doanya Bapak Ibu itu sangat mustajab. Bagus sekali. Bapak Ibu mendoakan kalian menjadi orang sukses, pasti sukses. Turuti apa yang menjadi cita-cita orang tuanya. Oke, gitu. Oke Pak Putra, terima kasih untuk nasihat, untuk waktunya yang disempatkan, benar-benar disempatkan pagi ini. Siang maaf kok pagi. Saya sangat berterima kasih loh Pak untuk kerawannya Pak Putra hari ini, karena harus nyari waktu longgarnya Pak Putra itu nggak mudah. Pokoknya terima kasih loh Pak ya. Sama-sama spesial Ibu. banget. Kita nggak nyadar loh Pak, ternyata baju Karena kita seragamnya sama. Seragam. Jadi ya itu saja. Yep, okay. Saya juga terima kasih sekali diundang di sini. Kapan-kapan kita undang lagi Pak Putra ke sini dengan host anak-anak gantian ya Pak. Ya. Jadi sebenarnya saya ini cuma host pembantu saja, mungkin karena tamunya Pak Putra anak-anak itu jadi katanya tremor Pak. Akhirnya ya wes oke. Bu ya, itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi ngobrol santai kita hari ini bersama Bapak Putra Jaya SPDMT. Semoga kisah inspiratif beliau bisa menginspirasi kita semua, terutama bagi kalian siswa-siswi SMK Negeri 1 Praji Mantoro pada umumnya. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kita tunggu komennya, dan jangan lupa misalkan kalian ingin request bintang tamu, misal Bapak Ibu guru dari SMK 1 Praji Mantoro, siapa yang kalian request bisa request di kolom komentar. Oke, sampai jumpa semuanya. Kisah inspiratif Pak Putra.